Terima kasih banyak untuk tetap terhubung dengan keluarga gereja ini. Kita terhubung oleh darah Yesus. Kita terhubung sebagai keluarga Allah. Kami adalah keluarga. Segala sesuatu yang pernah Tuhan lakukan adalah tentang keluarga, semua tentang memperluas keluarganya, melindungi keluarganya, membesarkan keluarganya, mendewasakan keluarganya, memberdayakan keluarganya, menjaga keluarganya, menambah keluarganya. Kita adalah bagian dari keluarga Allah, dan surga akan menjadi reuni keluarga yang besar. Jadi, kita akan mendapatkan orang sebanyak mungkin di sana. Dan kami akan percaya untuk setiap orang yang kami pengaruhi, bahwa kami akan membantu mereka diselamatkan, dilahirkan kembali, diperkenalkan kepada Yesus yang sejati, dan diberdayakan untuk memperkenalkan orang lain kepadanya juga. Amin. Hari ini, saya memiliki 3 kata untuk Anda yang ingin saya bangun, 3 kata yang ingin saya bagikan dan ulangi beberapa kali, dan hanya 3 kata sederhana ini. Jika Anda bertanya kepada saya, apa yang diperlukan untuk berhasil dalam hidup sebagai seorang Kristen? Apa yang diperlukan untuk berhasil dalam hidup sebagai orang tua? Apa yang diperlukan untuk berhasil dalam hidup sebagai pasangan, suami atau istri? Apa yang diperlukan untuk berhasil dalam hidup, dalam kesehatan Anda, dalam keuangan Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam hubungan Anda? Saya akan mengatakan hanya ada 3 kata yang akan menjawab semuanya, dan 3 kata itu sederhana, tetaplah bersamanya. Tetap dengan itu. Jangan berhenti. Konsistensi adalah kunci untuk setiap kesuksesan yang kita inginkan dalam hidup kita. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu, tetap dengan itu. Seseorang yang mungkin pernah Anda dengar, Jordan, dia mengatakan ini. Dia berkata, saya telah mengambil dan melewatkan lebih dari 9.000 keranjang dalam karir saya. Saya telah kehilangan hampir 300 pertandingan. 26 kali. Saya telah dipercaya untuk melakukan tembakan pemenang pertandingan dan saya gagal. Dia berkata, saya telah gagal berulang kali, dan itulah sebabnya saya berhasil. Saya telah gagal berulang kali, dan itulah sebabnya saya berhasil. Ini adalah konsistensi. Ini adalah konsistensi. Iblis suka membuat kita berhenti. Iblis menyukai kita untuk lelah dan menyerah. Iblis tahu bahwa ketika kita berhenti, kita kehilangan panen yang kita cari. Ketika kita berhenti, kita kehilangan kebahagiaan, di sisi lain untuk tetap bersamanya. Tetap dengan itu. Sedang apa kamu sekarang? Tetap dengan itu. Dengan pekerjaan Anda, tetaplah dengan itu. Dengan melunasi hipotek atau rumah Anda, tetaplah dengan itu. Dengan terus memaafkan dan bersikap baik kepada orang yang dicintai, anggota keluarga, tetaplah bersamanya. Jika Anda sedang mengalami masa sulit dalam pernikahan Anda, bertahanlah. Jika Anda sedang mengalami krisis keuangan, tetaplah dengan itu dalam pemberian Anda, tetaplah dengan itu dalam tabungan Anda, tetaplah dengan dalam penganggaran Anda, tetaplah dengan itu. Apa yang Anda lakukan sekarang sehingga Anda ingin menjadi pemenang dan sukses di sisi lain? Tetap dengan itu. Apa yang menjadi kunci semua kehidupan? Tetap dengan itu. Tetap dengan itu dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Tetap bersamanya di gereja Anda. Tetap dengan itu dalam disiplin Anda percaya Tuhan dan berbicara firman Tuhan. Tetaplah bersamanya dengan pengakuan iman Anda. Tetaplah dengan itu, dengan deklarasi kebesaran Tuhan yang akan selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan akan selalu baru setiap pagi, kebaikan Tuhan akan mengikutiku sepanjang hidupku. Tetap dengan deklarasi Anda. Tetaplah berpuasa dari pikiran yang salah. Tinggal dengan persepuluhan. Tetap dengan itu, memberi. Tetap dengan itu, dalam iman Anda. Tetap bertahan dengan tidak menyerah. Tetaplah bersamanya dalam menanam benih yang baik. Inilah rahasia hidup. Tetap dengan itu. Tuhan menanam sebuah taman di dunia yang disebut Taman Eden. Dia menciptakan bumi dan dia menempatkan Adam dan Hawa di sana. Dan apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka mengacaukan semuanya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia tinggal dengan itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia tinggal dengan itu. Apa yang Tuhan lakukan untuk Abraham? Dia tinggal bersamanya. Ketika Abraham mengacau dan mencoba memenuhi janji itu sendirian, apa yang Tuhan lakukan? Dia tinggal dengan itu. Apa yang dilakukan Ibrahim? Dia tinggal dengan itu. Apa yang Sarah lakukan? Dia tinggal bersama. Apa yang dilakukan Yosua? Mereka terus berbaris di sekitar kota berulang kali, dan sangkakala ke-7 kalinya ditiup. Dan apa yang terjadi? Dinding-dinding datang jatuh. Saya pikir itu Gideon, tapi temboknya runtuh. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal dengan itu. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Tetap dengan itu. Aku punya beberapa cerita untuk memberitahu Anda. Seperti tanaman apapun, seperti pohon apapun, pertumbuhan pohon bambu Cina membutuhkan pemeliharaan, air, tanah subur dan sinar matahari pada tahun pertama. Pohon bambu Cina dapat mengajarkan kita banyak tentang kehidupan.
Pada tahun pertama kami tidak melihat tanda-tanda aktivitas ketika kami menanam benih di tanah yang subur. Pohon bambu Cina. Kami tidak melihat tanda-tanda aktivitas yang terlihat. Di tahun kedua lagi, Anda pikir di tahun kedua harus ada sesuatu. Tidak ada pertumbuhan di atas tanah, untuk pohon bambu Cina. Di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, masih belum ada. 4 tahun berturut-turut, setelah mengelilinginya dengan air, dan sinar matahari, dan penanaman dan pemeliharaan, tidak ada pertumbuhan. Di mana kesabaran kita diuji? Ketika kita mulai mempertanyakan, apakah usaha kita akan berhasil, apakah akan menghasilkan sesuatu yang baik, apakah iman saya akan dihargai, apakah kata-kata saya akan berhasil, di mana kata-kata saya akan berhasil, apakah gunung itu akan pernah bergerak, apakah tubuh saya akan sembuh, apakah pernikahan saya akan menjadi lebih baik, apakah doa saya akan pernah dikabulkan? Kuncinya terletak pada 3 kata itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu, tetap dengan itu. Jadilah didorong hari ini. Jika Anda tetap dengan itu, Anda mungkin tidak melihat pertumbuhan. Tetap dengan itu. Mungkin 1 tahun, tidak ada. 2 tahun, tidak ada. 3 tahun, tidak ada. Terus tanam benihmu. Teruslah berbicara firman Tuhan. Tetap percaya pada janjinya. Tetap mencintai yang tidak dicintai. Terus mencapai yang tak terjangkau. Terus berdoa yang tidak bisa didoakan. Tetap percaya pada yang tidak bisa dipercaya. Tetap mengharapkan yang tak terduga. Kami hanya akan tinggal dengan itu. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan berhasil dalam perjalanan mereka jika mereka hanya tinggal dengan hal-hal sederhana. Hal ini tidak banyak hal. Hal ini tidak rumit. Itu adalah tinggal dengan hal-hal sederhana, tinggal bersama Tuhan. Terus berbicara dengannya. Jika Anda tidak mendengar, teruslah berbicara. Jika Anda tidak mendengar, teruslah mendengarkan. Jika Anda tidak mendengar, tetaplah percaya. Jika Anda tidak mendengar, teruslah membaca tulisan suci. Jika Anda tidak melihatnya, terus ucapkan firman Tuhan. Jika tidak ada yang terjadi, itu terjadi, tetapi tidak terlihat. Anda mungkin tidak melihatnya, tetapi itu tidak terlihat. Ini bekerja, tetapi tidak terlihat. Ini bekerja, tetapi akarnya semakin dalam. Pohon bambu Cina membuktikan itu kepada kami. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di alam adalah sebuah cerita untuk memberitahu kita bagaimana untuk percaya, dan bagaimana untuk percaya, dan bagaimana untuk tidak pernah menyerah. Segala sesuatu tentang dunia ini adalah gambar, menunjukkan kepada kita bahwa itu layak untuk tinggal di sana, untuk tetap bersamanya, untuk menjadi kuat, untuk tidak menyerah, dan untuk tidak berhenti. Apa yang terjadi dengan pohon bambu itu? Akhirnya, di tahun kelima keajaiban terjadi. Tapi apakah itu keajaiban? Ya, itu disebut keajaiban konsistensi. Ini adalah keajaiban untuk tetap bersamanya. Pada tahun kelima, pohon bambu Cina tumbuh setinggi 80 kaki hanya dalam 6 minggu. Pada tahun kelima, ini terbukti secara ilmiah. Ini terbukti secara pertanian, hortikultura, budaya apapun yang ingin Anda tambahkan dan lekatkan padanya. Ini adalah fakta mutlak. Tidak ada pertumbuhan pada tahun pertama. Tidak ada pertumbuhan di tahun kedua. Tidak ada pertumbuhan pada tahun ketiga. Tidak ada pertumbuhan, setidaknya di atas tanah, pada tahun keempat. Apa yang terjadi di bawah permukaan? Pertumbuhan sedang terjadi. Jika Anda memiliki mikroskop ke dalam, jika Anda memiliki gambar ke dalam tanah yang subur, Anda dapat melihat pohon itu tumbuh di bawah permukaan. Doa Anda bekerja di bawah permukaan. Iman Anda bekerja di bawah permukaan. Kata-kata Anda bekerja di bawah permukaan. Gunung-gunung bergerak di bawah permukaan. Anda tahu, itu adalah gunung besar. Dan di bawahnya kata-kata itu bekerja untuk memindahkan gunung itu, dan menggeser lempeng tektonik bumi, sehingga gunung itu siap untuk mematuhi perintah Anda saat Anda terus bertahan dengan deklarasi Anda, tetap dengan profesi iman Anda. Tetap dengan itu. Orang-orang telah menyerah pada Anda, tetaplah bersamanya. Orang-orang berhenti pada Anda, tetap dengan itu. Orang-orang di sekitar Anda jatuh dan gagal. Mereka tidak ingin melanjutkan. Tetap dengan itu. Kamu terjatuh. Kamu gagal. Anda meniupnya. Tetap dengan itu. Anda gagal lagi. Tetap dengan itu. Aku gagal lagi. Tinggal dengan. Aku meniupnya lagi. Tetap dengan itu. Ada satu hal yang saya pelajari dalam hidup ini, tetaplah bersamanya, dan Anda akan tetap dengan itu, dan Anda akan menang. Tetap dengan itu, dan Anda akan menang. Tetap bersamanya, dan itu akan datang. Tetaplah bersamanya, dan panen akan datang. Tetap dengan itu dan Anda akan menang. Tetaplah bersamanya, dan kebaikan akan muncul. Tetaplah bersamanya, dan kedamaian akan datang dan mengalir seperti sungai.
Tetap dengan itu, dan iman Anda akan dihargai. Tetap dengan itu, dan jangan menyerah. Karena ia bekerja di dunia kasat mata terlebih dahulu, sebelum ia muncul di dunia kasat mata. Kami akan realistis. Apakah pohon bambu Cina benar-benar tumbuh 80 kaki dalam 6 minggu? Apakah pohon bambu Cina tertidur selama 4 tahun hanya untuk tumbuh secara eksponensial pada tanggal 5? Atau apakah pohon kecil itu tumbuh di bawah tanah, mengembangkan sistem akar yang cukup kuat untuk mendukung potensinya untuk tumbuh keluar pada tahun kelima dan seterusnya? Itulah yang terjadi. Sistem perakarannya berkembang sehingga dapat mendukung sistem buah. Sistem akar harus masuk jauh jika sistem buah akan tinggi. Semua orang tahu seberapa jauh fondasi bangunan harus masuk ke dalam tanah agar bangunan dapat berdiri dengan stabil, dan mampu menangani badai, dan menangani angin, dan menangani apa yang datang melawannya, yang menghantam bangunan itu, mengalahkan rumah itu, mengalahkan hidup Anda. Akarnya harus dalam, tetap dengan itu. Akarnya harus kuat, tetap bersamanya. Akar harus meluas jauh, tetap bersamanya. Akarnya harus bisa menopang apa yang ada di atasnya, tetap bersamanya. Tetap dengan itu. 3 kata, bertahanlah. Jika Anda pernah mengingat apapun yang saya katakan tentang kesuksesan dalam hidup, ingatlah 3 kata ini, tetaplah bersamanya. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan pengampunan Anda terhadap orang lain, tetap dengan iman Anda bahwa Anda disembuhkan, tetap dengan keyakinan Anda bahwa benih Anda yang ditaburkan akan menghasilkan panen yang ajaib, tetap dengan itu, tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Dalam 1 Korintus, pasal 9, ayat 24, Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam suatu perlombaan semua pelari berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah? Jalankan sedemikian rupa sehingga Anda bisa menang." Apakah Anda tahu apa cara agar Anda bisa menang? Tahukah Anda apa artinya berlari sedemikian rupa sehingga Anda bisa menang? Bukan seberapa cepat kamu pergi. Berlari cepat bukan satu-satunya rahasia untuk memenangkan perlombaan. Sebenarnya, itu bukan rahasia untuk memenangkan perlombaan, seperti yang kita pelajari dari kura-kura dan kelinci. Semua orang pernah mendengar cerita itu. Dia berkata, "Larilah sedemikian rupa sehingga kamu bisa menang." Apa cara itu? Apa cara itu yang akan membuat kita menang? Konsistensi. Tetap di dalamnya. Tetap dalam perlombaan. Tetap dalam perlombaan. Jika Anda jatuh 100 kali, tetaplah dalam perlombaan. Terus bangun. Orang benar jatuh. Amsal 24,16 atau 16:24. Orang benar jatuh 7 kali, tetapi apa yang dia lakukan? Dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali. Itulah yang dilakukan putra dan putri Allah. Itulah yang dilakukan anak-anak kebebasan. Kita bangun dengan cepat ketika kita jatuh. Orang benar jatuh 7 kali dan bangkit kembali. 2 Tawarikh, bab 15, ayat 7 mengatakan, "Tetapi untuk Anda, menjadi kuat dan jangan menyerah. Karena ada imbalannya, pekerjaan Anda akan dihargai." Jangan menyerah, katanya. Jangan menyerah dan pekerjaan Anda akan dihargai. Jangan menyerah dan apa yang akan terjadi? Pekerjaan Anda akan dihargai. Apa yang dikatakan Ibrani 11:5? Dia yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang mencarinya. Kami percaya Dia, dan bahwa Dia adalah pemberi upah bagi orang-orang yang mencari Dia. Mereka yang tetap menatap Yesus, karya salib yang telah selesai. Demikianlah apa yang dimaksud dengan mencari Dia. Untuk melihat Dia, dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Untuk fokus, hanya pada apa yang telah Dia lakukan, sehingga kita tidak akan mustahil untuk menyenangkan Tuhan tanpa iman. Iman. Jika Anda bertanya kepada saya, definisi terbaik dari iman, saya akan mengatakan 3 kata. Tetap dengan itu. Apa artinya tetap bersamanya? Bagaimana bertahan dengan itu mendefinisikan iman? Bagaimana iman didefinisikan oleh ketiga kata itu? Karena jika Anda hanya terus percaya janji Tuhan, tetap dengan itu, dan janji itu akan terjadi. Tetaplah dengan itu, dan Anda akan diberi imbalan atas iman Anda. Tetap dengan itu dan kepercayaan Anda akan menghasilkan kehidupan supernatural. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Yah, saya tidak bisa melewatkan cerita bagus yang menjilat jari ini tentang tinggal bersamanya. Tahukah Anda bahwa Kolonel Sander tidak memulai kerajaan ayam gorengnya sampai ia berusia 65 tahun? Dan tahukah Anda bahwa dia mulai bepergian dengan mobil ke berbagai restoran?
Dan dia memasak ayam gorengnya di tempat untuk pemilik restoran. Jika pemiliknya menyukai ayam tersebut, mereka akan membuat perjanjian jabat tangan dengan Kolonel Sander untuk menjual ayam sang kolonel. Kolonel Sander mendengar, lebih dari 1000 kali, pada kenyataannya, itu ditulis di banyak tempat dan dicatat di banyak tempat bahwa Kolonel Sander mendengar 1009 tidak. 1009 kali sebelum dia mendengar ya pertamanya. Apa rahasia kesuksesan Kolonel Sander? Dia tinggal dengan itu. Bukan seberapa enak rasa ayamnya karena rasanya sama enaknya yang ke 1008 kali seperti yang ke 1009 kali. Tapi apa bedanya? Dia tinggal dengan itu. Dia tinggal dengan itu. Dia tetap dengan itu, dan bagi kita yang sedikit lebih tua dalam hidup, dan Anda berkata, ya saya tidak tinggal dengan itu, tapi dia bahkan tidak mulai sampai ia berusia 65 tahun, sehingga Anda memulai sesuatu yang baru hari ini. Mulailah fokus pada kesehatan Anda hari ini. Mulai fokus pada kemurahan hati Anda mulailah berfokus pada iman Anda hari ini. Mulailah berfokus untuk bersikap baik hari ini, dan tetaplah melakukannya. Anda berkata, saya terlalu tua untuk bertahan dengan itu. Tidak, kamu tidak. Kolonel Sander berusia 65 tahun ketika dia memulai, dan memiliki 1009 tidak sebelum dia mendapatkan ya pertamanya. Coba tebak, jika dia bisa bertahan dengan itu, Anda juga bisa. Jika dia bisa memulai kembali hidupnya di usia 65, Anda juga bisa. Saat itu, 65 dianggap sangat tua. Hari ini, 65 tidak terlalu tua lagi karena orang hidup lebih lama. Banyak orang hidup lebih sehat selama bertahun-tahun. 65 meskipun, saat itu, di zamannya, itu seperti hukuman mati yang akan segera terjadi. Ingat, kita dulu berpikir ketika kita masih kecil, seseorang berusia 50 tahun berada di atas bukit. Sekarang, kami hanya bersyukur masih bisa melihat bukit itu. Terima kasih Tuhan, tapi tetap dengan itu. Apa jawaban doa? Tetap dengan itu. Apa jawaban untuk hubungan? Tetap dengan itu. Apa jawaban untuk kesehatan Anda? Tetap dengan itu. Apa jawaban untuk rasa frustrasi yang Anda miliki, keputusasaan yang Anda rasakan, depresi yang Anda rasakan? Tetap dengan itu. Mengapa? Karena bertahan dengannya akan membuat Anda melewati depresi apapun, karena Anda akan bertahan lebih lama dari depresi Anda. Tetap dengan itu akan membuat Anda melewati keputusasaan Anda karena Anda akan bertahan lebih lama dari keputusasaan Anda. Tetap dengan itu akan membuat Anda melewati musim sulit yang Anda alami karena Anda akan bertahan lebih lama dari musim yang sulit. Mengapa? Karena 3 kata, tetap dengan itu, tetap dengan itu. Apakah Anda sudah memahami inti dari pengajaran hari ini? Tetap dengan itu. Jika Anda bertanya-tanya, tetaplah bersamanya. Anda ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang saya bagikan? Tetap dengan itu. Anda ingin benar-benar mendapat manfaat dari memiliki seorang pendeta? Tetap bersama mereka. Anda benar-benar ingin mendapat manfaat dari berada di gereja tempat Anda benar-benar dapat bertumbuh dan Anda dapat menemukan takdir dan tujuan Anda. Tetap dengan itu. Anda ingin melihat kekekalan berubah selamanya sepanjang hidup Anda? Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Ada begitu banyak alasan untuk menyerah. Saya melihat tahun lalu, 2 tahun terakhir, dan saya pikir, dunia sangat berbeda. Orang-orang tampak lebih keras. Waktu tampaknya lebih sulit, orang-orang lebih jauh. Hati banyak orang menjadi dingin. Banyak orang telah memutuskan bahwa gereja bukan untuk mereka, dan ada alasan yang sah. Ada banyak gereja yang tidak melayani orang-orang dan tidak benar-benar memberi makan orang-orang dengan cara yang layak mereka dapatkan, karena, tahukah Anda? Yang terpenting bagi Tuhan adalah umatnya, dan ketika kita berhasil dalam pelayanan, atau mengoperasikan media sosial kita. Kita semua perlu berhenti sejenak dan menyadari bahwa ada kerusakan yang datang dari membutuhkan orang untuk menyukai Anda dan membutuhkan orang untuk menyetujui Anda. Jika Anda hanya tinggal bersama Yesus, Dia tidak akan menyerah. Izinkan saya untuk mengatakannya seperti ini. Bahkan jika Anda menyerah, Dia tidak menyerah pada Anda. Bukan tentang kesetiaan Anda yang akan menentukan kesetiaan Tuhan. Tetapi jika Anda memahami bagaimana kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, maka Anda akan ingin tinggal bersama Tuhan. Anda akan ingin tinggal dengan iman Anda. Anda akan ingin tinggal bersama Ayah yang tidak pernah menyerah pada Anda. Ayah yang selalu menunggumu, Sang Ayah dengan tangan terbuka lebar. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Ketika Anda jatuh, bangun dan tetap bersamanya. Ketika Anda gagal, bangkit dan bertahanlah.
Ketika Anda memutuskan untuk tidak bertahan dengannya, bangunlah dan ketika Anda menulis, saya tidak tinggal dengan itu lagi. Tetap dengan itu. Ketika Anda pergi seminggu, atau sebulan, atau setahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun, dan Anda menyerah, kembalilah dan bertahanlah. Hal ini tidak terlalu terlambat. Jika Anda ingin sukses dalam hidup, tetaplah dengan itu. Ditolak 1009 kali sebelum seseorang akhirnya menerima resepnya yang luar biasa. Betapa luar biasanya bahwa seorang pria dapat memulai pada usia 65, dan membangun kerajaan global dari ayam goreng? Tidak ada kata terlambat untuk membangun impian Anda jika Anda bersedia untuk bertahan dengannya. Kisah Michael Jordan adalah kisah tentang bertahan dengannya. Cerita Kolonel Sander adalah cerita tentang tinggal bersamanya. Wanita Kanaan dalam Matius pasal 15, ceritanya adalah cerita tentang tinggal bersamanya. Perhatikan apa yang dikatakan, apa yang Yesus katakan dalam ayat 22 dari Matius 15, dan lihatlah, wanita Kanaan dari daerah itu keluar dan menangis, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Putriku kerasukan parah, kerasukan setan dengan kejam. Tapi dia tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi apakah yang dia lakukan? Dia pulang, dan dia menyerah? Tidak, dia tetap dengan itu. Bahkan, ketika Anda tidak menjawab sepatah kata pun, para murid datang dan mereka memohon kepada Yesus dengan mengatakan, usir dia karena dia terus meneriaki kita. Apa rahasianya untuk iman yang ajaib, dan keajaiban dalam kehidupan putrinya? Dia tinggal dengan itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Usir dia pergi kata mereka karena dia terus meneriaki kita, dan Yesus menjawab dan berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Tapi dia datang dan mulai membungkuk di hadapannya dan berkata, Tuhan tolong aku. Dan dia menjawab dan berkata tidak baik memberikan remah-remah kepada anjing. Tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Anak-anak diwakili, anak-anak Israel. Anjing-anjing itu mewakili orang-orang bukan Yahudi yang tidak percaya. Dia adalah seorang wanita Kanaan. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan bagian dari roti anak-anak. Tapi dia berkata kepadanya, ya, Tuhan. Betapa rahasia imannya. Dia bilang ya, Tuhan. Dia mengatakan tidak. Dia berkata, ya, Tuhan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terus menangis. Kemudian dia berkata, saya tidak diutus untuk ini, tetapi saya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Saya tidak memberikan roti kepada anjing, hanya kepada anak-anak. Dan dia berkata, tetapi bahkan anjing makan makanan dari meja tuannya, remah-remah dari meja tuannya. Dia berkata, ya, Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tinggal dengan itu. Dia tinggal dengan itu. Dia tinggal dengan itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, wanita, imanmu besar. Itu akan terjadi untukmu seperti yang kamu percayai, dan putrinya segera sembuh. Karena dia tinggal bersamanya. Anda melihat Anda bisa gagal 1000 kali, tetapi jika Anda tetap melakukannya, Anda akan berhasil. Anda bisa merusaknya. Anda bisa membuat kekacauan. Saya tidak mengatakan untuk pergi keluar dan melakukan itu dengan sengaja. Apa yang saya katakan adalah tidak ada kegagalan Anda yang mendiskualifikasi Anda dari satu-satunya hal yang mendiskualifikasi Anda dari kesuksesan, dalam bentuk apapun, di bidang apapun, di bidang kehidupan apapun, adalah konsistensi. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Kisahnya adalah kisah bertahan dengannya. Bagaimana dengan Bartimeus yang buta? Ceritanya. Ini adalah cerita tentang tinggal bersamanya. Mereka datang ke Yerikho dalam Markus, pasal 10, ayat 46. Dan dia pergi dan murid-muridnya dengan dia dan banyak orang. Bartimeus yang buta, putra Timaeus, duduk di pinggir jalan mengemis. Ayat 47, dan ketika dia mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, dia mulai berteriak dan berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, dan banyak yang dengan tegas memperingatkan dia dan menyuruhnya diam, tetapi dia berteriak semua. Lebih. Anak Daud kasihanilah aku. Apa rahasia kesuksesannya? Apa rahasia keajaibannya? Ini bukanlah mukjizat yang Yesus maksudkan untuk dilakukan pada orang ini. Ini adalah mukjizat yang Yesus lakukan pada orang ini, karena orang ini tetap melakukannya, karena dia tidak akan berhenti,
karena dia tidak akan menyerah. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus menangis. Dia tidak akan diam. Tidak peduli apa yang mereka katakan, dia tetap dengan itu. Dan Yesus berhenti dan berkata, panggil dia ke sini. Jadi, mereka memanggil orang buta itu dan berkata, memiliki keberanian, berdiri, dia memanggil Anda. Merekalah yang menyuruhnya diam. Dan tiba-tiba Yesus berkata, bawa dia ke sini, dan mereka berkata, coba tebak. Tuhan memanggilmu. Memiliki keberanian. Pria ini sudah memiliki keberanian. Pria ini sudah berdiri. Orang ini sudah percaya pada Tuhan. Pria ini sudah akan mendapatkan keajaibannya, terlepas dari apa yang dikatakan para murid, terlepas dari apa yang dikatakan orang banyak, terlepas dari apa yang dikatakan situasinya, terlepas dari apa yang dikatakan atau tidak dikatakan cermin, dalam hal ini karena dia buta. Dan dia hanya mengikutinya dan tetap dengan itu. Dan tebak apa yang terjadi? Yesus berkata, ayo, Bung, bangun di sini. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Dan pria itu berkata, aku hanya ingin melihat. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, jadilah itu terjadi padamu. Pergi. Iman Anda telah membuat Anda baik-baik saja. Apa imannya? Apa iman yang membuatnya baik? Apa iman yang disebut Yesus sebagai imanmu? Dia tidak mengatakan iman saya telah membuat Anda baik. Dia berkata bahwa imanmu telah membuatmu baik-baik saja. Apakah iman Bartimeus yang buta itu? Itu adalah bahwa dia tinggal dengan itu, tetap dengan itu, tetap dengan itu. Yesus berkata, pergi, iman Anda telah membuat Anda sehat, dan segera dia mendapatkan dan mulai mengikutinya di jalan. Kisah Bartimeus yang buta adalah kisah tentang bertahan dengannya. Anda tahu cerita tentang janda yang gigih? Itu adalah cerita tentang tinggal bersamanya. Dalam Lukas, pasal 18, ayat 1, Yesus memberitahu para muridnya sebuah perumpamaan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak menyerah. Bukan apa, tidak menyerah. Tidak menyerah. Yesus memberitahu mereka salah satu rahasia untuk bertahan dengannya, berdoa, dan tidak menyerah. Bagaimana seseorang tidak menyerah? Tetap berdoa. Bagaimana seseorang tidak berhenti? Terus berdoa. Bagaimana seseorang bertahan dengan itu? Tetap berdoa. Bagaimana jika saya tidak melihat apa-apa? Tetap berdoa. Bagaimana jika saya tidak mendengar apa-apa? Berdoa. Bagaimana jika saya tidak memanifestasikan apapun? Terus berdoa. Dia bercerita tentang sebuah kota tertentu. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak peduli apa yang dipikirkan orang. Dan ada seorang janda di kota itu yang terus datang kepadanya dengan permohonan. Beri aku keadilan. Balas dendam saya, balas dendam saya, balas dendam saya. Untuk beberapa waktu, dia menolak. Tetapi akhirnya, dia berkata pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak mengatakannya kepada Tuhan, dia bahkan tidak mengatakannya kepada wanita ini. Dia berkata pada dirinya sendiri, meskipun saya tidak takut akan Tuhan, dan saya tidak peduli apa yang orang pikirkan, karena janda ini terus mengganggu saya akan memberikan perlindungan hukum padanya atau pada akhirnya akan membuat saya kelelahan. Dan Tuhan berkata, dengarlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan bagi umat pilihannya, anak-anaknya yang berseru kepadanya siang dan malam? Menangis padanya siang dan malam. Coba tebak apa itu? Tinggal dengan itu. Menangis padanya siang dan malam. Ini bukan tentang seberapa suci dirimu. Ini hanya tidak menyerah. Menangis padanya siang dan malam seperti menangis tanpa henti. Sedih. Tapi tahukah Anda apa? Dia tidak berhenti. Dan begitulah cara dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jangan berhenti. Katakan, yang bisa saya lakukan hanyalah menangis. Menangis padanya. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata saya. Teruslah berbicara firman Tuhan atas hidup Anda. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Anda tahu, saya akan menutup dengan cerita ini. Sebagai pendeta muda, saya berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Saya memiliki gereja dengan sekitar 30 orang, dan itu jika Anda menghitung hamil, wanita dan anjing. Itu sama sekali bukan gereja yang berhasil.
Saya terlalu muda untuk benar-benar menjadi pemimpin yang saya butuhkan. Dan kementerian yang terhubung dengan saya terlalu militeristik, legalistik untuk bertahan, dan untuk bertahan. Tetapi saya mencintai orang-orang yang ada di gereja kecil saya. Saya menyukai para mahasiswa muda yang berada di kota kampus kecil ini di mana saya pertama kali mengalami pelayanan. Dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Saya sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa kami akan menutup gereja. Dan saya pikir, saya tidak akan pernah menutup gereja kecil itu. Tapi itu adalah gereja yang dibangun di atas pemikiran yang sangat cacat dan teologi yang cacat, dan organisasi yang menjadi bagiannya, dibubarkan. Itu merusak denominasi. Itu tidak benar-benar sebuah denominasi, tapi itu bubar. Dan, saya harus memutuskan. Apa yang akan saya lakukan dengan 30 atau 40 orang muda ini yang saya rasa bertanggung jawab? Kebanyakan dari mereka, saya memimpin Yesus secara pribadi melalui penginjilan satu-satu, dalam banyak kasus. Dan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang muda Kristen ini jika saya tidak dapat memimpin mereka untuk memuridkan mereka, dan menggembalakan mereka. Dan malam sebelumnya, saya akan membuat pengumuman terakhir pada hari Minggu, dan memberitahu semua orang bahwa kami membubarkan gereja ini karena organisasi tempat kami menjadi bagian. Saya bermimpi. Saya harus mengatakan ini mungkin satu-satunya mimpi yang saya ingat di mana saya melihat Yesus, dan merasakan kehadirannya dalam mimpi ini. Yesus sedang duduk di meja piknik dengan pakaian putih, pakaian putih, dalam mimpi saya, dan saya berjalan menuju meja itu, dan tangannya terulur. Dia mengajakku duduk. Dan dia melihat saya dan dia berkata, "Nak, jika mereka tetap dalam iman, mereka akan berhasil. Katakan ini kepada mereka, jika mereka tetap dalam iman, mereka akan berhasil." Saya tidak akan pernah melupakan itu. Itu adalah salah satu momen terbesar dalam hidup saya. Mendengar Yesus mengatakan itu, apakah dia muncul secara fisik? Aku tidak tahu. Rasanya seperti itu. Tapi itu mimpi. Itu adalah sebuah visi. Itu adalah sesuatu yang menandai hidup saya selamanya. Tetap dalam iman. Tetap dengan itu. Saya memberitahu orang-orang muda itu apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya dalam mimpi ini, apa yang Yesus katakan kepada saya dalam mimpi ini. Sudah lebih dari 30 tahun sekarang. Dan saya telah mendengar dari beberapa orang itu. Baru-baru ini, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mendengar dari beberapa orang tersebut. Dan Anda tahu, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal dengan itu. Mereka tetap dalam iman. Dan Anda tahu apa? Mereka berhasil. Mereka bertahan. Mereka melihat kesuksesan dalam hidup mereka. Mereka melihat kemenangan karena mereka tetap bersamanya. Saya menyukai apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 16, ayat 13. Bersiap siaga, berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam iman. Bersikaplah seperti laki-laki, jadilah kuat. Semua yang Anda lakukan harus dilakukan dengan cinta. Sungguh bagian tulisan suci yang kuat ketika dia mengatakan bertindak seperti laki-laki. Seperti apakah laki-laki dan bagaimana perempuan seharusnya bertindak seperti laki-laki? Karena dia menulis kepada semua orang Korintus, dia memberitahu mereka untuk bertindak seperti laki-laki. Menjadi laki-laki adalah satu hal. Ini adalah hal lain untuk menjadi seorang pria. Menjadi seorang pria berarti bertahan dengannya. Tinggal dengan itu. Tinggal dengan itu. Tinggal dengan itu. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang menjadi jutawan hanya karena mereka bertahan? Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan menjadi jutawan jika mereka tetap bertahan? Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang membayar rumah mereka karena mereka tetap tinggal di sana? Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang pernikahan yang sukses karena mereka bertahan dengannya. Ada begitu banyak alasan untuk bercerai di dunia ini saat ini. Ada banyak alasan untuk saling meninggalkan. Ada banyak kegagalan oleh kedua orang dalam pernikahan apapun, pernikahan saya, pernikahan Anda, pernikahan semua orang. Tidak ada yang sempurna, tetapi jika kita tetap melakukannya, kita akan melihat kesuksesan. Jika kita tetap bersamanya, kita akan menemukan kedamaian. Jika kita tetap dengan itu, kita akan menemukan sukacita. Sekarang, setelah mengatakan bahwa, jika Anda telah melalui perceraian, jika Anda telah melalui hubungan yang rusak, ada pengecualian. Ketika ada pelecehan, dan hal-hal seperti itu, ada pengecualian. Tetapi dalam kehidupan, secara umum, ketiga kata ini bekerja di mana-mana dalam segala hal.
Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Saya tidak berbicara kepada Anda sebagai seorang berusia 24 tahun, yang mendengar Yesus dalam mimpi berkata, tetaplah dalam iman dan mereka akan berhasil. Saya berbicara kepada Anda sekarang, sebagai seorang berusia 50-an tahun yang memiliki visi itu dan memiliki mimpi itu, tetapi yang telah menyaksikan selama 3 dekade terakhir dalam hidup saya, hal-hal yang telah saya jalani, telah menang, hal-hal saya telah menyerah pada telah gagal. Hal-hal yang saya tinggali sekarang bekerja, dan mereka menghasilkan, dan keajaiban terjadi karena ada keajaiban dalam bertahan dengannya. Saya berharap saya punya lebih banyak tetapi saya akan menutup dengan ayat dia berkata jangan menjadi lelah, dalam Galatia pasal 6, ayat 7-9. Tuhan tidak diolok-olok. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dikatakan, jangan tertipu. Konsistensi adalah kuncinya, karena orang yang menabur dalam dagingnya, akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi dari roh akan menuai hidup yang kekal. Tapi lihat ayat 9. Ini adalah ayat yang sangat kuat. Tapi kami tidak akan berkecil hati. Kami tidak akan menyerah dalam berbuat baik, karena pada waktunya. Kapan waktunya? Ketika Anda tinggal di dalamnya? Kapan waktu yang tepat ketika Anda tinggal di dalamnya? Siapa tahu? Tetapi dengan tinggal di dalamnya, Anda akan bertemu dengan waktu yang tepat. Anda dan waktunya akan mengadakan pertemuan. Anda dan waktu yang tepat akan datang bersama-sama. Anda dan waktu yang tepat akhirnya akan menemukan kolaborasi. Anda dan waktunya akan menikah. Anda dan waktunya akan hidup bersama. Anda dan waktu yang tepat akan datang bersama-sama. Anda dan waktu yang tepat akan menjadi teman baik. Jika Anda hanya tinggal di dalamnya, Anda akan berlari tepat pada waktunya. Dan apa yang akan terjadi pada waktunya? Anda akan menuai, dan Anda akan bertumbuh, dan Anda akan mengalami keajaiban, demi keajaiban, panen. Untuk 3 kata dan 3 kata saja. Tetap dengan itu. Tetap di dalamnya. Tetap dengan itu. Tetap dalam iman. Ini bekerja. Anda tidak melihatnya sepanjang waktu, tetapi itu bekerja. Jangan menyerah berbuat baik, dan Anda akan menuai. Saya akan menawarkan 2 doa. Yang pertama adalah, saya ingin berdoa semua orang agar Anda tetap dengannya, dan bahwa Anda akan berpegang teguh ayat ini, bertindak berdasarkan ayat ini. Kami memiliki cara praktis agar kami bertindak berdasarkan ayat ini. Jangan jemu dalam berbuat baik, bahwa apapun yang kita tabur akan kita tuai. Jangan lelah dalam berbuat baik. Apa yang dia bicarakan? Berbuat baik di sini adalah menanam benih yang baik. Kami memiliki kesempatan untuk menerapkan iman kami sekarang, dengan hati kami untuk gerakan rumah, hati kami untuk inisiatif rumah. Apa yang kita lakukan? Kami menyoroti beberapa hal utama yang kami lakukan sebagai gereja dan kami lakukan sebagai pelayanan yang menjangkau jiwa, yaitu mengubah hidup. Itu adalah mengubah pola pikir yang mengubah dunia, yaitu mengenalkan yang tertindas, yang kesepian, yatim piatu, janda. Memperkenalkan mereka kepada Yesus, merawat mereka dengan cara yang praktis. Kita memiliki kesempatan untuk terus berbuat baik karena jika kita terus berbuat baik kita akan menuai, jika kita tidak pingsan jika kita tidak berhenti. Jika kita tidak menyerah berbuat baik. Ada kesempatan sebelumnya bagi Anda untuk memberikan inisiatif Heart for the House kami dengan memberikan semua pekerjaan yang kami lakukan dalam menjangkau orang-orang di seluruh dunia, termasuk halaman belakang kami sendiri, di mana orang-orang berjuang, dan kami membantu mereka, dan kami melayani mereka, dan kami melakukan yang baik. Ingat kita belajar selama COVID, cari yang baik. Harapkan yang baik. Lakukan yang baik. Jadilah yang baik. Kami akan menjadi yang terbaik saat ini, karena Anda tidak akan kehilangan hasil panen jika Anda tetap menanam benih Anda. Maukah Anda meluangkan waktu dan memberi sekarang? Ada beberapa cara untuk melakukannya di layar Anda. Dan apakah Anda akan menjadi bagian dari hati kami untuk rumah? Hari ini adalah hari pertama di musim Heart for the House kami mengundang orang-orang untuk memberikan persembahan khusus, dan saya ingin meminta agar kita masing-masing menjadi bagian dari itu, dan memberi di momen istimewa itu saat ini. Jadi saya ingin berdoa agar semua orang tetap bersamanya. Dan saya ingin berdoa untuk panen supernatural Anda dan keajaiban yang datang dari tinggal bersamanya. Dan kemudian, saya ingin mengundang siapa saja yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan untuk menerimanya sekarang. Berdoalah dengan saya sekarang. Doakan saja ini, Bapa Surgawi, semua orang yang sedang menonton sekarang. Doakan ini, Bapa Surgawi, saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya. Katakan itu dengan keras. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Katakan itu, saya percaya Yesus mati dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan.
Jika Anda berdoa-doa itu sekarang, Anda menghubungi saya. Beritahu saya segera. Aku punya hadiah untukmu. Anda dapat mengunduhnya di mana saja di dunia. Anda dapat melihatnya di layar. Manfaatkan itu sekarang juga. Saya harus mengucapkan selamat tinggal, tapi terima kasih telah memberi. Terima kasih telah menabur. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Tetap dengan itu. Dan jika Anda tidak yakin dengan apa yang saya bicarakan hari ini, tetap dengan saya akan melihat Anda waktu berikutnya. Tuhan memberkati.